diusir dari desa, dipeluk samudra. Senja itu turun perlahan seperti tirai terakhir yang menutup babak hidup Ratmi dan Bayu di desa kecil tempat mereka lahir dan tumbuh. Langit yang biasanya menenteramkan dengan warna jingga dan ungu, kini justru terasa menekan dada, seakan ikut menyaksikan keputusan kejam yang akan dijatuhkan pada ibu dan anak itu. Asap tipis dari dapur rumah-rumah penduduk masih menggantung, namun kehangatan desa yang biasa mereka rasakan lenyap begitu Ratmi menerima panggilan untuk datang ke balai desa. Langkah mereka terasa berat. Orang-orang yang mereka lewati tidak lagi menyapa. Sebagian malah memalingkan wajah, seolah Ratmi dan Bayu membawa penyakit menular. Hanya angin sore yang masih setia menyentuh pipi Ratmi dengan lembut, seakan sedang memberi kekuatan. Sementara Bayu menunduk, takut melihat tatapan sinis yang mengarah pada mereka. Di balai desa, kerumunan warga sudah menunggu. Wajah-wajah yang dulu tersenyum ketika Ratmi membantu mereka saat panen, atau ketika Bayu membantu memungut padi yang tercecer, kini berubah menjadi keras dan penuh ketakutan. Semua itu berawal dari badai besar yang melanda desa beberapa hari lalu. Sawah hancur, beberapa rumah rusak, dan memakan 2 korban luka. Tak ada penjelasan logis, namun manusia yang ketakutan lebih memilih mencari orang untuk disalahkan. Ratmi berdiri di depan mereka, mencoba tenang meski hatinya remuk. Ketika suara bergemuruh dari warga mulai terdengar, Ratmi menggenggam tangan Bayu. Tangannya kecil, dingin, dan bergetar. "Ibu di sini," bisiknya. Ratmi tahu senja ini bukan sekedar berakhirnya hari, tapi berakhirnya hidup lama mereka di desa yang pernah ia sebut rumah. Suasana di balai desa memanas ketika Ki Bayan, orang paling berpengaruh di desa itu, berdiri. Tatapannya tajam, suaranya lantang, terdengar seperti vonis yang telah diputuskan sejak awal. "Ratmi, sejak suamimu meninggal, kemalangan datang bertubi-tubi. Kau adalah pembawa sial!" teriaknya. Tuduhan itu langsung membuat warga bergumam, sebagian mengangguk, sebagian lainnya ikut melontarkan komentar menyakitkan yang menusuk dada Ratmi. Padahal Ratmi tidak pernah menuntut apapun dari mereka. Ia hanya seorang janda yang berjuang keras menghidupi anaknya, bekerja serabutan demi bisa membeli beras dan sesekali memberikan bantuan kecil pada tetangga yang kesusahan. Namun kebaikan sering kalah oleh paranoia. Badai besar yang menghancurkan desa dituduhkan sebagai pertanda buruk, dan entah bagaimana Ratmi dijadikan pusat semua kemalangan. Bayu melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin membela ibunya, tapi setiap kali ia membuka mulut, suara warga lebih keras menenggelamkan keberaniannya. "Anak itu juga aneh," teriak seorang perempuan, membuat Bayu menunduk semakin dalam. Ratmi meraih bahu anaknya, memeluknya dan menatap warga satu persatu. Ia bukan wanita yang suka melawan, tetapi ketidakadilan ini sangat menusuk. "Ki Bayan, apa salah kami sebenarnya?" Ratmi bertanya dengan suara gemetar. Namun Ki Bayan tidak menghiraukan. "Jika kau tidak pergi, desa akan terus dilanda bala. Kami tak mau menanggung akibatnya." Ucapan itu menjadi pemicu keputusan akhir. Suara warga berubah menjadi sorakan yang menuntut mereka pergi malam ini juga. Ratmi merasakan semua tubuhnya melemah. Ia tidak mengerti bagaimana kebaikan bisa dibayar dengan pengusiran. Tetapi Ratmi tahu, berdebat hanya akan membuat mereka semakin membenci. Di tengah kerumunan yang bising dan penuh kebencian itu, Ratmi merasakan kesepian yang teramat dalam. Sebuah kesepian yang akan mengantarkan ia dan anaknya pada takdir yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Langit malam tiba-tiba runtuh ketika keputusan pengusiran dijalankan. Petir membelah langit,
menerangi wajah-wajah warga yang memaksa Ratmi dan Bayu keluar dari desa. Hujan turun, seolah langit ikut menangisi ketidakadilan yang menimpa mereka. Ratmi memeluk Bayu erat, menjaga tubuh kecil itu agar tidak kedinginan. Sementara warga berdiri di belakang mereka seperti bayangan gelap tanpa iba. Ratmi hanya diperbolehkan membawa barang yang muat dalam satu tas kecil. Beberapa set baju lusuh, selimut tipis, dan sepotong roti kering. Rumah yang ia tempati puluhan tahun seolah bukan lagi miliknya. Pintu itu ditutup keras oleh seorang tetangga yang dulu sering ia bantu ketika sakit. Ratmi menatap pintu itu, menyadari bahwa kenangan yang ia simpan tentang kebaikan warga ternyata hanya tinggal harapan kosong. Seorang ibu tua yang dulu dekat dengannya sempat melirik dari balik pintu. Ratmi menatapnya dengan penuh harap, tapi pintu itu langsung ditutup tanpa satu kata pun. Keheningan itu lebih melukai daripada hinaan yang diteriakan warga. Bayu yang menggigil kedinginan bertanya lirih, "Bu, kenapa mereka benci kita?" Ratmi tak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa tercekik oleh kesedihan. Hujan semakin deras, membasahi rambut dan pakaian mereka sampai menggigil. Ratmi perlahan melangkah menjauhi desa, meninggalkan jejak kaki yang segera terhapus oleh air hujan. Setiap langkah menjauh terasa seperti memutuskan ikatan terakhir dengan tempat yang pernah dianggapnya rumah. Saat melewati batas desa, warga menutup gerbang kayu dengan suara menggelegar. Ratmi berhenti sejenak, menatap ke belakang. Tak ada satupun mata yang menatap mereka dengan belas kasih. Hanya suara hujan dan badai yang menemani. Dalam hati Ratmi muncul ketakutan yang selama ini ia tahan. Apakah malam ini aku akan kehilangan segalanya, termasuk Bayu? Tapi ia menguatkan diri, memeluk anaknya lebih erat dan berbisik, "Kita akan baik-baik saja, nak. Ibu janji." Namun di balik janji itu, Ratmi sendiri tidak tahu kemana mereka harus berpergi dalam gelap dan hujan yang tidak memberi ampun. Setelah melewati batas desa, jalan setapak yang mengarah ke hutan terasa seperti mulut gelap yang siap menelan mereka. Pohon-pohon tinggi berdiri tanpa suara, daunnya bergetar diterpa angin yang menusuk tulang. Bayu memeluk pinggang ibunya sambil menangis kecil, tubuhnya gemetar akibat dingin dan ketakutan. Ratmi mencoba menahan air mata, tapi hatinya hancur melihat anaknya harus mengalami malam seburuk ini. Setiap langkah dalam hutan dipenuhi suara-suara asing. Ranting patah, serangga berkeriut, dan hembusan angin dingin yang membawa aroma tanah basah. Namun semuanya hanyalah latar dari ketakutan yang jauh lebih besar, ketidakpastian. Ratmi tidak tahu apakah mereka bisa menemukan tempat berteduh. Ia hanya mengikuti naluri seorang ibu, terus berjalan selama anaknya masih bernapas. Bayu beberapa kali tersandung akar pohon, tapi Ratmi selalu sigap menangkap tubuh anak itu. Maafkan ibu," bisiknya berulang, merasa gagal melindungi yang paling ia sayangi. Meski begitu, Bayu tetap mencoba tersenyum, meski kecil dan lemah. "Aku kuat, Bu." Kalimat sederhana itu membuat dada Ratmi terasa sesak. Hujan perlahan mereda, namun rasa dingin semakin menggigit. Langit gelap tanpa bintang, seolah malam itu memang tidak memberi harapan. Ratmi mengarahkan langkah ke arah suara angin yang terdengar lebih lembut. Ia berharap itu mengarah ke tempat yang lebih aman. Ketika mereka semakin dalam, hutan mulai berubah. Suara air terdengar jauh di kejauhan. Mungkin sungai kecil atau air terjun. Bau tanah basah bercampur sedikit aroma bunga laut. Sesuatu yang aneh bagi hutan jauh dari pantai. Tapi Ratmi tidak memikirkannya saat itu. Yang ia tahu, ia harus menemukan tempat berteduh sebelum Bayu benar-benar jatuh sakit. Di tengah kegelapan itu, Ratmi berdoa dalam hati. Siapapun yang mendengar,
Siapapun yang masih mengasihi kami, tolonglah kami malam ini. Dan tanpa ia sadari, doa itu sedang bergerak, mengalun mengikuti angin, menuju seseorang yang telah lama memperhatikan nasib mereka. Setelah hampir 1 jam berjalan tanpa arah jelas, Ratmi melihat sesuatu di balik semak-semak. Sebuah pondok reyot, seukuran rumah kecil yang tampak seperti pernah ditinggali puluhan tahun lalu. Dindingnya miring, sebagian papan lapuk, dan atapnya berlubang di beberapa bagian. Namun, di tengah gelap dan lelah yang melanda, pondok itu tampak seperti satu-satunya harapan yang tersisa. Ratmi mengajak Bayu masuk pelan-pelan, memastikan tidak ada binatang buas di dalamnya. Aroma pengap dan tanah lembab memenuhi ruangan kecil itu. Di sudut, ada tikar tua yang sudah hampir menjadi bubuk. Ratmi menggelar kain selimut tipis mereka di atas tanah, berusaha menciptakan tempat tidur seadanya untuk Bayu. "Bu, aku lapar," ucap Bayu lirih sambil memegangi perutnya. Ratmi menelan pahit. Ia hanya punya sepotong roti kering yang ia simpan sejak siang. Tanpa ragu sedikit pun, ia memberikan semuanya pada Bayu. "Ibu tidak lapar?" tanya Bayu. Ratmi tersenyum lemah. "Ibu sudah makan tadi." Padahal sejak pagi, perutnya belum terisi apapun. Bayu mengunyah roti itu perlahan, seolah ingin membaginya, tapi Ratmi menggeleng. Perut kosong tidak mengganggunya, dibanding kesedihan melihat puteranya menderita. Setelah makan, Bayu mulai terkulai. Tubuhnya terasa panas ketika Ratmi menyentuh keningnya. Demam. Dinginnya hutan dan hujan pasti membuat tubuh kecil itu tidak kuat. Ratmi memeluk Bayu dengan kedua lengan, menggosok lengan anak itu agar tetap hangat. "Tidur, nak. Besok kita cari bantuan." Namun hatinya sendiri ragu. Siapa yang mau membantu setelah desa mengusir mereka? Angin malam masuk melalui celah-celah dinding, membawa suara seperti bisikan dari jauh. Ratmi merapatkan tubuhnya ke Bayu. Pondok reot itu tidak memberi banyak perlindungan, tapi ia lebih memilih berada di tempat ini daripada kembali menerima tatapan benci warga desa. Dalam keputusasaan itu, Ratmi hanya bisa menangis tanpa suara, berharap ada mukjizat yang datang sebelum segalanya terlambat. Hampir tengah malam, ketika tubuh Bayu mulai menggigil hebat. Demi melihat wajah anaknya memerah karena demam, Ratmi panik. Nafas Bayu cepat, matanya terpejam, tapi bibirnya bertaba-taba memanggil ibunya. Ratmi mengusap kening anak itu, berharap sentuhannya mampu meredakan panas yang semakin meningkat. Namun tubuh kecil itu justru semakin panas, seperti bara yang membakar dari dalam. "Ya Tuhan, jangan ambil anakku," Ratmi berbisik dengan suara pecah. Ia menatap atap bocor pondok itu, berharap ada sekali saja harapan yang turun dari langit malam yang gelap. Namun yang datang hanyalah suara angin hutan yang bergema seperti ratapan. Ratmi mencari air di sekitar pondok, mengguyurkan sedikit ke kain yang kemudian ia tempelkan ke dahi Bayu. Namun air itu terlalu dingin dan cepat menghilang dari kain robek itu. Setiap beberapa menit, Bayu mengigau, memanggil almarhum ayahnya, atau memanggil Ratmi sambil menangis. Setiap kali Bayu berkata, "Bu, jangan tinggalkan aku," hati Ratmi serasa diremas. Hujan di luar kembali turun perlahan. Setiap tetesnya terdengar jelas di atap yang berlubang, seolah ikut menghitung detik-detik ketakutan di dalam pondok. Ratmi menggenggam tangan Bayu, menyalurkan kehangatan seadanya. "Bu di sini, Bu selalu di sini," ucapnya berulang-ulang, meski suara itu kadang bergetar. Di tengah kesedihan itu,
Ratmi merasakan sesuatu yang aneh. Suara gemuruh ombak terdengar samar dari kejauhan, padahal mereka berada di hutan, jauh dari pantai. Ratmi menganggap itu hanya halusinasi akibat stres. Namun suara itu semakin jelas, seolah bergerak mendekat. Bersamaan dengan itu, angin membawa aroma asin laut mengalir masuk melalui celah dinding. Bayu yang semula mengigau tiba-tiba berhenti menangis. Tubuhnya yang panas justru mulai tenang, meski belum sembuh. Seakan ada tangan tak terlihat yang menyelimuti anak itu. Ratmi menatap sekeliling dengan cemas. Siapa di luar? Tidak ada jawaban, namun ada sesuatu yang sedang bergerak. Sesuatu yang bukan hewan, bukan manusia biasa, melainkan awal dari campur tangan takdir yang lebih besar dari apapun yang selama ini mereka alami. Malam semakin larut, dan angin yang sebelumnya hanya membawa aroma asin laut, kini berubah menjadi hembusan lembut yang menenangkan. Ratmi memeluk Bayu erat, takut tubuh kecil itu kembali menggigil. Di tengah kekhawatiran itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di luar pondok. Cahaya itu tidak seperti cahaya obor, bukan pula cahaya bulan. Warnanya kebiruan, lembut, berdenyut seperti napas hidup. Ratmi membeku. Ia mengira itu binatang, mungkin mata harimau atau makhluk hutan lain, namun cahaya itu terlalu lembut, tidak mengancam. Cahaya itu bergerak perlahan, seperti seseorang sedang berjalan mendekat. Ratmi menahan napas. "Bayu, diam di sini," bisiknya. Ia bangkit dan melangkah pelan ke arah pintu pondok yang hampir runtuh. Saat ia mengintip melalui celah papan, matanya terbelalak. Cahaya itu bukan makhluk hutan. Itu seperti sosok manusia. Bayangan samar perempuan dengan rambut terurai memancarkan cahaya biru kehijauan yang berkilau seperti air laut tersentuh bulan purnama. Perempuan bercahaya itu tidak melangkah, hanya berdiri menatap pondok reyot tersebut. Ratmi mengusap matanya, memastikan ia tidak berhalusinasi. Namun sosok itu tetap ada. Hawa dingin mendadak hangat, membuat tubuh Ratmi tidak bergemetar lagi. Tiba-tiba Bayu yang semula terbaring lemah mendongak pelan. "Bu, ada yang manggil." Suaranya lirih namun sadar. Ratmi terkejut. Anaknya yang demam tadi kini bisa berbicara tanpa terbata-bata. Cahaya itu berdenyut sekali, seperti memberi isyarat. Kemudian Ratmi mendengar sesuatu. Suara lembut, suara perempuan yang sangat bening, seolah berasal dari dasar laut, namun tetap jelas di telinganya. "Kalian tidak sendirian." Suara itu membuat bulu kuduk Ratmi berdiri, namun bukan karena takut. Suara itu menembus dinding pondok, menyentuh jantungnya seperti pelukan seorang ibu. Ratmi memeluk Bayu, bingung apakah ia harus lari atau mendekat. Namun hati kecilnya tahu bahwa sosok bercahaya itu bukan ancaman, melainkan jawaban dari doa yang tadi ia panjatkan dalam putus asa. Hening menguasai suasana, namun bukan hening yang menakutkan. Rasanya seperti seluruh hutan menahan napas, menunggu sesuatu. Ratmi menatap sosok bercahaya itu yang perlahan memudar, bukan menghilang, melainkan berubah menjadi embusan angin yang lembut. Angin itu masuk melalui celah-celah pondok, menari di sekitar tubuh Bayu yang masih terbaring. Ratmi terkejut ketika Bayu membuka mata sepenuhnya. Matanya tidak lagi berair dan demamnya seakan mereda meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya. "Bu, aku dengar suara itu lagi," katanya pelan. Ratmi menggenggam tangan Bayu. "Suara apa, Nak?" Bayu memejamkan mata, mengulanginya, seperti mendengarkan sesuatu dari jauh. Suara perempuan. Dia bilang, "Kita harus pergi ke arah laut." Ratmi terdiam. Laut? Laut selatan? Jaraknya jauh dari desa, dan mereka berada di hutan yang tak pernah mereka jelajahi.
Namun suara angin kembali berhembus, kali ini membawa aroma lebih kuat. Aroma laut, garam, dan bunga karang yang mewangi. Ratni merasakan rambutnya bergerak pelan meski angin tak begitu kuat. Di balik hembusan itu, suara lembut itu kembali terdengar. "Pergilah ke arah laut, aku menunggumu." Ratni membeku. Itu bukan suara halusinasi. Itu suara yang nyata, mengalun lembut namun memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Suara yang membuat hatinya tenang, membuat ketakutan yang ia bawa sejak pengusiran tadi malam perlahan surut. Bayu memegang tangan ibunya dengan lebih erat. "Bu, aku nggak takut. Kita ikuti saja. Kayaknya dia baik." Ratni menatap wajah anaknya. Lemah, pucat, namun matanya kini penuh harapan. Itulah yang membuatnya mengambil keputusan besar malam itu juga. Ia bangkit, merapikan selimut lusuh, menggendong Bayu yang masih lemah namun sudah tidak demam seperti tadi malam. Lalu menatap pintu pondok yang berderit. Hutan di luar gelap, tetapi Ratni merasa ada jalan yang menuntun mereka ke tempat yang lebih aman. Seolah ada tangan tak terlihat memanggil mereka ke tempat yang lebih aman. Dengan napas berat namun yakin, Ratni berbisik, "Baiklah, siapapun engkau, tuntunlah kami." Dan malam itu, langkah pertama menuju takdir besar mereka bersama Nyi Roro Kidul pun dimulai. Pagi belum sepenuhnya datang. Ketika Ratni keluar dari pondok reot, menggendong Bayu yang masih lemah namun sudah tidak demam seperti tadi malam. Kabut tipis menyelimuti hutan, membuat pepohonan tampak seperti bayangan-bayangan raksasa yang mengawasi mereka. Namun Ratni tidak merasa takut. Ada keyakinan samar dalam hatinya, keyakinan yang muncul setelah mendengar suara perempuan itu. Setiap langkah Ratni menembus hutan seakan dituntun oleh angin yang konsisten mengarah ke selatan. Aneh, tapi angin itu terasa lebih hangat daripada udara hutan yang lembab. Sesekali Bayu membuka mata dan berkata pelan, "Bu, baunya makin dekat, bau laut." Ratni mengangguk, meskipun ia sendiri heran, bagaimana mungkin aroma laut bisa terasa sejauh ini. Perjalanan itu tidak mudah. Akar-akar besar berusaha menjegal langkah. Tanah licin akibat sisa hujan membuat Ratni hampir terjatuh beberapa kali. Namun ia tidak berhenti. Suara panggilan itu, entah dari mana datangnya, menenangkan pikirannya dan seakan memberi kekuatan pada kakinya yang mulai lelah. Ketika matahari akhirnya muncul, sinarnya menembus sela-sela ranting, menciptakan jalur cahaya yang indah. Seakan alam pun memberi restu pada perjalanan mereka. Bayu memejamkan mata, merasakan hangatnya sinar itu di wajahnya. "Bu, aku lebih baik sekarang," katanya lirih. Semakin jauh mereka berjalan, pepohonan mulai jarang. Tanah berubah menjadi pasir halus yang memeluk telapak kaki Ratni. Dan pada akhirnya, suara ombak benar-benar terdengar. Bukan samar, tapi jelas dan berulang, menghantam bibir pantai dengan irama yang seolah memanggil mereka sejak malam sebelumnya. Ketika mereka melewati deretan pohon terakhir, pemandangan luas terbentang. Garis pantai selatan yang memanjang seperti batas dunia. Ombak berkilauan di bawah sinar pagi. Angin membawa aroma garam laut dan sesuatu yang Ratmi tidak bisa sebutkan. Sesuatu yang mistis dan menenangkan pada waktu yang sama. Ratmi berdiri terpaku, matanya berkaca-kaca. Entah mengapa, ia merasa seperti pulang ke rumah yang tidak pernah ia kenal sebelumnya.
Ratmi berdiri di tepi pantai dengan Bayu dalam pelukannya. Angin laut menerpa wajah mereka, membawa hawa yang lembut namun terasa sakral. Ombak bergulung seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda hari itu. Irama ombaknya tidak liar, melainkan teratur, seakan menunggu perintah. Bayu menunjuk ke arah laut. "Bu, airnya bergerak aneh." Ratmi menatap ke depan dan hatinya bergetar. Ombak memang berubah. Gelombang tinggi yang seharusnya memecah dengan keras justru berhenti beberapa meter sebelum mereka, seperti menunduk kepada sesuatu yang tak terlihat. Suara angin mereda, digantikan oleh suara gemerincing lembut yang mirip cincin keramik beradu. Perlahan-lahan, garis air itu mulai membelah. Bukan terpisah karena karang atau arus. Air itu benar-benar membuka diri, membentuk jalur panjang dengan cahaya hijau berpendar dari dasar laut. Ratmi membatu. Dalam hidupnya yang penuh kesederhanaan dan kesusahan, tidak pernah sekalipun ia membayangkan melihat pemandangan sebesar ini. Dari balik jalur air yang terbelah itu, bayangan sosok perempuan mulai terlihat. Rambutnya panjang terurai, tubuhnya bercahaya lembut, dan kain hijau berkilauan mengalun mengikuti gerakan air. Ia tidak berjalan di atas laut. Lautan membuka jalan untuknya. Ratmi hampir jatuh berlutut jika tidak memeluk Bayu. Tubuhnya bergetar antara takut dan takjub. Bayu, meski masih lemah, justru tersenyum. "Bu, itu suara yang manggil kita." Angin tiba-tiba membawa suara lembut itu lagi. Kini lebih jelas dari sebelumnya. "Ratmi, Bayu, datanglah. Aku tidak akan menyakitimu." Cahaya dari jalur air itu semakin kuat, memantul di wajah Ratmi hingga membuat air matanya mengalir. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Diterima. Saat langkah pertama ia ambil mendekati jalur air itu, tanah di bawahnya terasa hangat, seolah laut menyambutnya dengan tangan terbuka. Ratmi tahu, hidupnya akan berubah selamanya setelah ini. Saat Ratmi membuka mata, ia terkejut mendapati dirinya tidak lagi berada di tengah gelombang. Tubuhnya terbaring di atas lantai luas berwarna biru kehijauan yang memantulkan cahaya lembut seperti sinar bulan yang jatuh ke permukaan laut. Udara di sekelilingnya hangat, tidak menyesakkan, tidak berbau asin seperti pantai, namun memiliki aroma halus melati yang menenangkan. Ia segera bangkit dan mencari Bayu. Anak kecil itu sudah duduk tak jauh darinya, memandangi ruangan seperti terpukau. "Bu, ini di mana?" tanya Bayu dengan suara bergetar antara takut dan takjub. Ratmi meraih tubuh anaknya, memeluk erat seolah tidak mau kehilangan lagi. "Ibu tidak tahu, Nak, tapi kita aman. Kita selamat." Suaranya pecah, penuh rasa syukur bercampur bingung. Di depan mereka, perlahan-lahan muncul sebuah gerbang besar berukir ombak dan kilauan mutiara. Gerbang itu terbuka tanpa sentuhan apapun, dan dari baliknya mengalir cahaya kehijauan yang membuat seluruh ruangan tampak hidup. Suara denting halus seperti kaca bersentuhan mengiringi munculnya sesosok perempuan. Langkahnya tidak menjejak lantai, ia seolah bergerak mengikuti tarian gelombang. Rambut panjangnya yang hitam kehijauan jatuh hingga menyentuh lantai, mengalir seperti air laut yang lembut. Kulitnya berkilau bagai sisik tikan, namun tetap tampak manusiawi. Gaun yang ia kenakan berlapis-lapis seperti kain dari cahaya ombak. Ratmi membeku.
Bayu spontan bersembunyi di balik tubuh ibunya. Perempuan itu tersenyum pelan. Senyum yang tenang, dalam, namun mengandung kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ratmi, Bayu, suaranya bergema lembut seolah berasal dari kedalaman samudra. Selamat datang di istanaku. Tempat yang kalian pijak adalah dasar laut selatan. Ratmi merasakan dadanya sesak. Ia tahu nama itu. Semua orang desa tahu. Semua legenda, semua larangan, semua kisah gaib, semuanya bermuara pada satu sosok. Nyai Roro Kidul, bisik Ratmi, suaranya hampir tak terdengar. Sang ratu hanya mengangguk kecil, lalu mendekat dengan gerakan halus. Kalian tidak datang ke sini untuk mati, kalian datang karena aku memanggil. Ratmi memeluk Bayu lebih erat. Tapi, kenapa kami? Kami hanya orang-orang yang diusir, tidak punya apa-apa. Ratu Pantai Selatan menatap Ratmi dengan pandangan yang tak bisa dibaca. Campuran sayang, simpati, dan sesuatu yang jauh lebih tua dari rasa manusia. Justru karena itu Ratmi, orang yang dibuang oleh dunia kadang dipilih oleh laut. Ucapan itu menembus hati Ratmi lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Untuk pertama kalinya, sejak mereka diusir dari desa, sejak hidup mereka dihancurkan oleh fitnah dan ketidakadilan, Ratmi merasa tidak sendirian. Bayu memandang sang ratu, matanya besar dan jernih. Apakah kami akan tinggal di sini? Nyi Roro Kidul tersenyum dan ruangan itu seolah ikut bergetar lembut. Malam ini kalian akan mengenal takdir baru. Saat itu, Ratmi sadar perjalanan mereka belum berakhir, justru baru saja dimulai. Ratmi mengikuti langkah Nyi Roro Kidul dengan hati berdebar. Bayu menggenggam tangannya erat, seolah takut terpisah lagi. Koridor yang mereka lalui terasa seperti lorong kaca raksasa yang dipenuhi warna-warna laut. Biru tua, hijau jamrud, dan pantulan cahaya yang bergerak seperti ombak. Setiap langkah menghasilkan gema lembut, seolah lantai itu terbuat dari suara air itu sendiri. Di sepanjang dinding, ikan-ikan berkilau berenang santai, namun tidak menabrak kaca. Mereka seperti makhluk penjaga yang sengaja menuntun jalan. Nyi Roro Kidul berhenti di sebuah aula luas dengan kubah besar yang memancarkan cahaya keperakan. Di tengah aula terdapat sebuah kolam bulat berisi air jernih. Namun air itu tidak biasa. Warnanya berubah-ubah dari hijau jamrud menjadi biru pekat, lalu kembali terang seperti kristal. Ratmi mematung ketika sang ratu mengisyaratkan mereka mendekat. Ratmi, ucap Nyi Roro Kidul dengan suara dalam. Apa yang membawamu ke titik di mana dunia membuangmu dan laut memelukmu? Pertanyaan itu menghujam hati Ratmi. Ia menunduk, air mata mendesak keluar tanpa bisa ditahan. Saya hanya ingin bertahan hidup, Nyai. Saya tidak pernah meminta apa-apa. Saya hanya ingin anak saya selamat. Bayu memeluk ibunya dari samping, matanya berkaca-kaca. Ratmi menyeka air matanya, namun suaranya tetap bergetar. Saya tidak menyangka semua orang akan mengusir kami begitu saja. Saya pikir Tuhan sudah tidak melihat kami lagi. Nyi Roro Kidul mendekat. Aura hangat mengalir dari telapak tangannya ketika ia menyentuh bahu Ratmi. Takdir kadang memang kejam, Ratmi. Tapi takdir juga bisa dipatahkan bila seseorang cukup kuat untuk melawan arusnya. Ratmi mengangkat wajah. Ada sesuatu di mata sang ratu. Bukan belas kasihan, tapi pengakuan. Seperti Nyi Roro Kidul melihat dalam diri Ratmi sesuatu yang Ratmi sendiri belum pernah sadar.
Aku memanggil kalian karena kalian bukan sekadar orang yang tersesat. Kalian adalah orang yang disakiti, namun tidak membalas kebencian dengan kebencian. Itu adalah kekuatan yang langka. Bayu menatap sang ratu. Apakah kami punya tempat di sini, Nyai? Nyi Roro Kidul tersenyum lembut. Lebih dari itu, Bayu. Kalian punya takdir di sini. Ia menunjuk ke kolam di tengah aula. Permukaannya mulai berputar perlahan, membentuk pusaran cahaya yang menampilkan bayangan-bayangan samar. Wajah Ratmi yang tegar, Bayu yang tumbuh menjadi pemuda gagah, dan sebuah desa yang tampak damai namun tidak mereka kenal. Ini adalah jalan hidup baru yang sedang menunggu, ucap sang ratu. Ratmi tertegun. Apakah kami akan tinggal di laut selamanya? Tidak, jawab Nyi Roro Kidul. Laut memanggil kalian untuk bangkit, bukan untuk bersembunyi. Tapi sebelum kembali menghadapi dunia, kalian harus mengenal siapa kalian sebenarnya. Ratmi merasakan napasnya tercekak. Bayu menatapnya, pipinya basah oleh air mata, namun ada secercah harapan yang belum pernah ia lihat sejak mereka diusir. Dan pada saat itu, Ratmi tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah takdir yang akan mengubah segalanya. Bayu berdiri di samping Ratmi dengan tubuh yang masih gemetar. Sejak perjalanan panjang dan malam penuh ketakutan itu, tubuhnya melemah. Rasa dingin dari laut masih tersisa di tulangnya, nafasnya pendek, dan Ratmi bisa merasakan betapa rapuh anak itu meski ia berusaha terlihat kuat. Nyi Roro Kidul menatap keadaan Bayu dengan sorot mata yang berbeda. Bukan sekedar iba, tetapi seolah ia sudah tahu betapa dalam luka yang tak terlihat itu. Bayu, panggil sang ratu. Suaranya lembut seperti ombak pagi. Mari, mendekat. Anak itu menatap ibunya sejenak. Ratmi mengangguk memberi keberanian. Dengan langkah pelan, Bayu maju. Di tengah aula, permukaan kolam ajaib itu mulai berpendar semakin terang, seolah merespon kehadirannya. Ratmi mengegam dadanya, merasa khawatir. Nyai, dia masih lemah. Tolong jangan... Nyi Roro Kidul mengangkat tangan, menghentikan Ratmi dengan lembut. Tenanglah, Ratmi. Tidak ada bahaya. Laut memanggil Bayu bukan untuk melukainya, tetapi untuk memulihkannya. Bayu menatap ke dalam kolam. Airnya berputar perlahan, membentuk cahaya yang merayap ke udara. Cahaya itu melayang seperti benang sutra, lalu mengitari tubuh kecil Bayu. Ratmi menahan nafas. Cahaya itu masuk ke kulit Bayu, menyerap tanpa menyakiti, membuat tubuhnya berpendar lembut. Tiba-tiba, Bayu memejamkan mata. Ratmi hampir maju, namun Nyi Roro Kidul menahan pundaknya. Biarkan ia menerima. Dalam cahaya itu, Bayu melihat sesuatu. Ia melihat dirinya saat hampir tenggelam, melihat Ratmi memeluknya sambil menangis, melihat ketakutan yang ia pendam selama ini. Dan untuk pertama kalinya, rasa sakit itu berubah menjadi hangat. Bayu mengangkat tangan, merasakan kekuatan lembut yang mengalir perlahan dari air kolam itu ke seluruh tubuhnya. Seketika, nafas Bayu mulai teratur. Wajahnya yang pucat berubah sedikit lebih segar, rasa nyeri di dadanya perlahan menghilang. Anak itu membuka mata dan menatap tangannya sendiri dengan heran. "Bu, aku tidak sesak lagi." Ratmi menutup mulutnya, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia memeluk Bayu erat, seolah takut keajaiban itu akan hilang jika ia melepaskan.
Bayu membalas pelukan itu untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran itu. Ia merasakan tubuhnya benar-benar ringan. Nyi Roro Kidul mendekat, menyentuh kepala Bayu dengan lembut. Kau adalah anak yang kuat, Bayu. Laut tidak menyembuhkan orang yang lemah. Laut memilihmu. Bayu menatap sang ratu, matanya bersinar dengan campuran hormat dan takjub. Terima kasih, Nyai. Aku janji akan menjadi anak baik. Sang ratu tersenyum dan ruangan itu seakan ikut tersenyum bersamanya. Perjalananmu baru dimulai, Bayu. Luka ragamu telah pulih, kini tinggal menyembuhkan hatimu. Ratmi memandang anaknya, hatinya penuh harapan baru. Untuk pertama kalinya, sejak dunia menolak mereka, Ratmi percaya bahwa masa depan tidak lagi gelap. Ratmi masih memeluk Bayu ketika cahaya di ruang itu perlahan meredup, meninggalkan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan selama hidupnya. Namun Nyi Roro Kidul tidak beranjak. Beliau berdiri memandang keduanya dengan mata yang seolah mampu menembus waktu. Ratmi merasakan sesuatu akan diungkapkan, sesuatu yang sejak lama ia pendam, tanpa pernah berani menyentuhnya. Ratmi, suara sang ratu turun menjadi lebih dalam, lebih serius. Ada alasan mengapa laut memanggilmu dan bukan orang lain. Ratmi menunduk, merasakan jantungnya berdetak tak karuan. Saya hanya wanita biasa, Nyai. Tidak ada yang istimewa dari saya. Tidak, jawab sang ratu dengan tegas, namun lembut. Kau memiliki sesuatu yang dunia luar tidak pernah tahu, bahkan mungkin kau sendiri tidak menyadarinya. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Permukaan kolam di tengah ruangan mulai bergemuruh pelan, kemudian berubah menjadi layar besar dari air. Gambar muncul seperti kenangan yang dihidupkan kembali. Ratmi terkejut melihat sosok perempuan muda yang tampak seperti dirinya, tapi lebih muda, lebih cerah, namun wajahnya penuh kesedihan. Perempuan itu membawa bayi kecil, berlari dalam hujan malam sambil ketakutan. Ratmi memegang mulutnya. Itu saya, saat saya kabur dari rumah dulu. Bayu menatap ibunya dengan bingung. Ibu? Pernah kabur? Ratmi menelan ludah. Kenangan Citu adalah bagian paling kelam dalam hidupnya. Iya, Nak. Ibu tidak pernah cerita karena terlalu menyakitkan. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam. Kau lari bukan karena kesalahanmu, tapi karena kau melindungi sesuatu. Gambar berikutnya muncul, rumah besar di pedesaan, orang-orang berteriak, seseorang menuduh Ratmi sebagai pembawa sial. Ratmi membawa Bayu yang masih bayi dan diusir tanpa ampun. Ratmi menggigit bibir hingga hampir berdarah. Meskipun itu adalah masa lalu, rasa sakitnya masih jelas terasa. Ratmi, lanjut sang ratu, kau tidak diusir karena kesialan. Kau diusir karena ada orang yang takut pada potensi dalam dirimu. Ratmi terperanjat. Potensi, apa maksudnya? Nyi Roro Kidul menyentuh permukaan air. Gambar berganti menjadi seorang perempuan tua berselendang hijau, nenek Ratmi. Wanita itu sedang duduk di tepi pantai sambil bermeditasi, memegang sesuatu yang tampak seperti batu hijau bercahaya. Ratmi menutup mulutnya, terkejut. Itu Mbok Kinasih, nenek saya. Benar, ucap sang ratu dengan lembut. Ia adalah salah satu penjaga daratan yang terhubung dengan Laut Selatan. Ia bukan hanya wanita desa biasa. Ia memiliki kemampuan untuk mendengar suara air. Ratmi gemetar. Jadi, nenek punya hubungan dengan Nyai. Sang ratu tersenyum lembut. Nenekmu pernah menjadi sahabatku. Ia menjaga keseimbangan antara darat dan laut, dan garis itu mengalir dalam dirimu. Ratmi terdiam, tubuhnya serasa tak bertulang. Ia selalu merasa berbeda, selalu merasa seperti ada sesuatu dalam dirinya yang tidak dimengerti orang-orang. Kini semuanya masuk akal. Bayu memegang tangan ibunya. Bu, berarti ibu bukan orang yang jahat seperti kata mereka. Ratmi menangis, bukan karena sedih, tapi karena beban bertahun-tahun itu akhirnya runtuh.
Tidak, Nak. Ibu tidak pernah jahat, tapi mereka hanya tidak tahu. Nyi Roro Kidul melanjutkan, dan kau, Bayu, mewarisi sebagian dari darah itu. Itu sebabnya lautan tidak menenggelamkanmu. Itu sebabnya penyembuhanmu terjadi dengan sempurna. Bayu memandang sang ratu dengan mata bulat penuh takjub. Ratmi mengusap air matanya, menatap sang ratu dengan campuran syok dan harapan baru. Nyai, apa yang harus kami lakukan sekarang? Sang ratu memandang keduanya, matanya berkilau seperti cahaya dasar laut. Terimalah masa lalumu, Ratmi, karena masa depanmu mulai berubah malam ini. Setelah masa lalu Ratmi terungkap, suasana di haula dasar samudra itu berubah menjadi lebih hening, seolah seluruh ruangan menahan nafas menunggu keputusan sang ratu. Bayu berdiri di sisi ibunya, tubuhnya kini tampak lebih sehat, namun matanya merefleksikan campuran takjub dan kecemasan. Ratmi masih memegangi dadanya, bukan karena takut, tapi karena perasaan yang mengombak begitu kuat dalam dirinya. Nyi Roro Kidul melangkah maju. Gaunnya bergoyang seolah terbuat dari air yang hidup, dan setiap langkahnya membawa hawa sejuk yang menenangkan. Ratmi, ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Sejak dunia manusia menolakmu, laut memelukmu. Dan malam ini, aku akan memastikan tak seorang pun dapat mengusikmu lagi. Ratmi mengangkat wajah, tidak yakin apa yang dimaksud sang ratu. Nyai, apa maksudnya? Sang ratu mengangkat kedua tangannya. Permukaan kolam di tengah haula memercik pelan, lalu muncul sinar kehijauan yang perlahan membentuk sebuah bulatan kecil seperti mutiara laut. Mutiara itu tidak solid. Permukaannya bergerak, memantulkan cahaya seperti ombak kecil. Ini, kata sang ratu, adalah intisari samudra. Perlindungan tertua yang diberikan hanya kepada mereka yang dipilih oleh laut. Ratmi menelan ludah. Bayu menatapnya dengan mata membesar. Untuk kami, Nyai. Untukmu dan anakmu. Agar tidak ada lagi manusia yang dapat mengusir, menyakiti, ataupun menindas kalian. Bulatan cahaya itu melayang perlahan, turun tepat ke atas kepala Ratmi. Ratmi terkejut ketika cahaya itu menyatu ke dalam tubuhnya. Ada sensasi hangat yang merembas ke seluruh dadanya, seperti api kecil yang tidak membakar tapi menguatkan. Bayu merasakan hal yang sama ketika sinar kedua, lebih kecil, mendarat di dadanya. Ratmi memegang dadanya. Nyai, apa yang terjadi pada tubuh saya? Nyi Roro Kidul mendekat, menatapnya penuh kebijaksanaan. Kau sekarang membawa perlindungan Laut Selatan. Jika ada bahaya yang mendekat, laut akan menjaga. Jika ada niat jahat ditujukan padamu, perlindungan itu akan memantul kembali. Bayu menatap tubuhnya sendiri. Bu, rasanya hangat, seperti dipeluk. Ratmi menekuk lutut hampir menangis. Nyai, saya tidak pernah diberi apapun sepanjang hidup saya. Mengapa Nyai memberikan ini kepada kami? Sang ratu menyentuh bahu Ratmi dengan lembut. Sentuhan itu membuat seluruh ruangan bergetar halus. Karena tidak semua orang kuat itu lahir dari kekuasaan. Ada kekuatan yang lahir dari penderitaan, dari air mata, dan dari keberanian untuk terus berjalan meski dunia membenci. Ratmi menangis. Namun air matanya bukan lagi air mata putus asa, melainkan rasa dihargai untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mulai malam ini, kau bukan lagi perempuan yang diusir. Kau adalah anak dari garis penjaga daratan yang telah terbangun, dan aku akan memastikan tidak ada siapapun yang berani menyentuhmu tanpa kau mengizinkan. Bayu memeluk ibunya dari samping. Ibu, kita aman sekarang. Ratmi memeluknya erat. Iya, Nak. Untuk pertama kalinya, kita benar-benar aman. Nyi Roro Kidul berdiri tegap. Auranya memancar seperti purnama di atas laut.
Perjalanan kalian belum selesai, Ratmi, tetapi dengan perlindungan ini, kalian tidak lagi berjalan sebagai orang yang kalah. Ratmi mengangguk, mata berbinar meski basah. Untuk pertama kalinya sejak hidupnya hancur, ia merasakan sebuah kekuatan muncul dari dalam dirinya, bukan kekuatan untuk melawan, tetapi untuk bertahan, bangkit, dan melindungi. Sang ratu menatap mereka dengan bangga. Sekarang, kalian siap melangkah ke bab berikutnya. Ratmi berdiri di sisi kolam besar itu, merasakan kehangatan perlindungan laut masih berdenyut di dalam dadanya. Bayu menggenggam tangan ibunya dengan percaya diri baru, bukan lagi anak ketakutan yang diguncang penderitaan, melainkan seseorang yang baru saja disentuh kekuatan yang jauh lebih besar dari dunia manusia. Nyi Roro Kidul berdiri di hadapan mereka. Auranya memantulkan cahaya hijau kebiruan yang membuat seluruh ruangan tampak seperti bagian dari mimpi kuno. Ratmi, Bayu, ucapnya. Waktunya kembali ke permukaan. Ratmi terkejut. Kembali, Nyai, apakah kami tidak boleh tinggal di sini lebih lama? Sang ratu tersenyum lembut. Istana dasar laut bukan tempat seorang manusia tinggal selamanya. Ini tempat perlindungan, bukan pelarian. Takdir kalian ada di daratan. Di atas sana akan ada hal-hal yang harus kalian hadapi. Namun kali ini, kalian tidak akan sendirian. Bayu menatap ibunya, lalu sang ratu. Apakah kami akan aman saat kembali? Akan ada angin yang menjaga langkah kalian, dan laut akan selalu mengawasi meski kalian tidak melihatnya. Ratmi menghela napas panjang. Ia takut. Itu tidak bisa dipungkiri. Dunia di atas adalah tempat yang sama yang mengusir dirinya dan membuat Bayu menderita. Tetapi ada perasaan baru yang tumbuh di dadanya. Rasa berani yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Nyi Roro Kidul lalu menggerakkan tangannya. Lantai kaca di bawah mereka menjadi cair seperti air, namun tetap kokoh untuk dipijak. Dari tengah kolam, terbentuk sebuah pusaran cahaya yang perlahan menciptakan jalur naik, seperti tangga yang terbuat dari sinar biru laut. Langkahlah, ucap sang ratu. Ratmi menggenggam Bayu. Mereka melangkah ke jalur cahaya itu. Sensasinya aneh, hangat, lembut, seperti diselimuti gelombang tanpa basah. Mereka terasa terangkat perlahan, melewati dinding-dinding istana yang mulai memudar, digantikan gelap biru laut yang pekat. Bayu menatap ke sekeliling dengan mata besar. "Bu, kita naik ke atas." Ratmi senyum kecil. "Iya, Nak. Kita pulang." Tiba-tiba, suara Nyi Roro Kidul menggema lembut di sekitar mereka, meski sosoknya sudah tak terlihat. "Ratmi, ingatlah, laut bersamamu. Dan Bayu, jagalah ibumu, karena hatimu adalah cahaya yang tidak boleh padam." Cahaya semakin terang. Mereka melewati gelembung-gelembung besar, ikan-ikan berwarna perak yang bergerak cepat, dan gemuruh halus seperti nyanyian dasar laut. Semuanya serasa memeluk mereka, seakan laut sendiri memberi salam perpisahan. Hingga akhirnya, tubuh mereka menembus permukaan air dengan lembut. Ratmi terbatu kecil ketika udara hangat malam menyentuh kulitnya. Ia tersadar bahwa ia dan Bayu kini berada di tepi pantai. Pasir halus menyentuh jari kakinya. Angin malam bertiup pelan, dan ombak berdesir lembut. Seperti lambaian perpisahan dari dunia yang baru saja mereka tinggalkan. Dan di sana, dengan angin malam membelai rambutnya, Ratmi mengucap pelan. "Terima kasih, Nyai." Ia tidak tahu apa yang menunggu mereka di daratan. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi takut. Ratmi dan Bayu berjalan perlahan menyusuri pantai yang sunyi. Air laut menetes dari rambut mereka, namun tubuh mereka terasa hangat oleh perlindungan yang baru diberikan. Udara malam memeluk mereka lembut, seakan seluruh alam sadar bahwa ibu dan anak itu baru saja melewati batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama.
Karena begitu mereka mendekati jalan setapak menuju desa kecil di pinggir pantai, Ratmi mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bayangan orang. Cahaya obor di kejauhan. Bayu menelan ludah. Buh, ada orang-orang. Ratmi memegang pundaknya. Tidak apa, nak. Kita hadapi. Mereka melangkah mendekat, dan benar saja, belasan warga berdiri bergerombol di depan warung tua. Wajah-wajah mereka panik, saling membicarakan sesuatu dengan suara tegang. Ratmi tidak langsung dikenal karena gelapnya malam, tapi suara seorang laki-laki tua terdengar jelas. Saya dengar kapal nelayan menemukan baju anak kecil hanyut, katanya milik Bayu. Serius? Kalau begitu Ratmi dan Bayu... Jangan-jangan mereka mati terseret ombak. Kasihan sekali, Ratmi sudah jatuh tertimpa tangga. Ratmi berhenti. Bayu menggenggam bajunya, wajahnya pucat. Mereka saling memandang antara kaget dan tidak percaya. Mereka baru menghilang beberapa jam, namun kabar kematian mereka sudah menyebar seperti angin panas. Beberapa perempuan menangis, sebagian lagi tampak takut. Aku sudah bilang, mereka dikutuk. Jangan bicara sembarangan, ini tragedi, bukan kutukan. Tapi, aku lihat sendiri, garis hijau di laut tadi. Itu tanda Nyai Roro Kidul mengambil seseorang. Bayu menegang mendengar ucapan itu. Ia melihat ibunya, Ratmi hanya menghembuskan nafas perlahan. Ia tahu kabar buruk seperti ini bisa menyusahkan, tapi ia tidak ingin kembali hidup dalam ketakutan. Namun sebelum Ratmi sempat melangkah, seorang pemuda melihat bayangan mereka di bawah cahaya bulan. Itu Ratmi dan Bayu!" teriaknya. Semua kepala menoleh. Beberapa warga terbelalak, beberapa mundur panik. Ada yang melemparkan diri sambil membaca doa, seolah melihat hantu. Bahkan ada yang menangis lega. "Ratmi, kamu hidup! Bayu, kamu baik-baik saja! Puji Tuhan, kalian selamat!" Ratmi menelan perasaan bercampur aduk di dadanya. Ia maju perlahan sambil memegang tangan Bayu. "Kami tidak meninggal, dan kami tidak terseret ombak. Kami hanya terselamatkan." Warga saling memandang bingung. Seorang ibu maju dengan mata memerah, jelas ia benar-benar khawatir. "Tapi bagaimana mungkin? Ombak tadi sangat besar. Tidak ada manusia yang bisa selamat dari itu." Ratmi menatap laut yang bergumuruh lembut di belakangnya. Cahaya hijau samar masih tampak di antara gelombang. Hanya sesaat, namun cukup membuat beberapa warga ternganga ketakutan. Bayu menguatkan suara dan berkata lirih namun jelas, "Ada yang menolong kami." Keheningan turun tiba-tiba. "Siapa?" tanya seseorang dengan suara gemetar. Ratmi memandang mereka satu persatu. Ia tidak ingin menakuti, tidak ingin membangkitkan rumor buruk, tapi ia juga tidak ingin berbohong. Dengan suara lembut namun teguh, Ratmi berkata, "Laut menolong kami." Suasana kembali gempar. Ada yang memeki ketakutan, ada yang langsung sujud, ada yang menangis, ada yang percaya, ada yang meragukan, ada pula yang ketakutan karena firasat kuno itu yang selama ini mereka percaya. "Laut? Maksudmu? Tidak mungkin. Apakah beliau?" Ratmi hanya senyum kecil, tidak mengiyakan, tidak menolak. Bayu memegang tangan ibunya lebih erat. Dan malam itu, dalam bisik-bisik yang terbawa angin, satu kabar mulai bergulir di seluruh desa pesisir. Ratmi dan Bayu kembali dari laut. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai orang yang disentuh kekuatan yang bukan milik manusia. Kabar itu menyebar cepat, lebih cepat dari ombak. Dan tak satu pun warga sadar bahwa kabar ini hanyalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang desa itu. Ratmi muncul di depan rumah Jaka pada suatu sore ketika angin barat membawa aroma laut yang lembab. Rambutnya yang biasanya terikat rapi, kini dibiarkan tergerai. Matanya sembab seolah tak tidur semalaman. Ia berdiri lama di depan pagar bambu itu, menggenggam sesuatu di tangannya.
sebilah kain hidau kecil yang berkilau samar, seakan memantulkan cahaya yang tak berasal dari matahari. "Jaka, aku harus bicara," ucapnya dengan suara yang bergetar. Jaka terkejut. Ratmi jarang datang tanpa pemberitahuan. Ia segera mempersilahkan Ratmi duduk di balai kayu, tapi Ratmi bahkan tak sempat menenangkan nafasnya. "Aku mendengar kabarmu tentang apa yang kau lihat di dasar laut, tentang kekuatan yang menjagamu, dan tentang perempuan berbusana hijau itu." Jaka menelan ludah. Ia merasa jantungnya berhenti sekejap. Tidak banyak yang tahu bagaimana Ratmi bisa mendengar. Ratmi menjulurkan kain kecil yang digenggamnya. "Aku menemukannya di depan pintu rumahku tadi pagi. Tidak ada jejak siapapun. Tapi saat ku sentuh, aku melihat bayanganmu, Jaka. Kau berjalan bersama sosok perempuan misterius, seolah dia mengawasi langkahmu." Jaka terpaku. Kain itu, lebih tepatnya serpihan selendang, beraroma laut dan wangi bunga melati. Bukan aroma dunia manusia. "Ratmi, siapa yang memberimu ini?" tanya Jaka nyaris berbisik. Ratmi menggeleng pelan. "Aku tak tahu. Tapi orang-orang di desa sudah mulai bergumam. Mereka bilang kau sudah ditandai. Dan yang membuatku datang ke sini, aku mendengar seseorang akan datang mencarimu malam ini. Bukan manusia." Angin tiba-tiba berembus kencang seperti bereaksi pada kata-kata Ratmi. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah kelabu. Jaka merasakan sesuatu bergerak di balik udara, tak terlihat namun jelas terasa. Sebuah kehadiran yang makin lama makin dekat. Ratmi menatap Jaka dengan mata memohon. "Aku datang bukan untuk melarangmu. Aku hanya ingin kau berhati-hati. Apapun yang sedang terjadi padamu, aku tak ingin kau hilang begitu saja." Kata-kata itu membuat dada Jaka terasa sesak. Lebih menakutkan daripada ancaman dari alam gaib. Jaka memegang tangan Ratmi. "Aku janji, apapun yang datang malam ini, aku tak akan lari." Namun jauh di dasar hatinya, Jaka tahu malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia hadapi. Malam itu, desa seperti ditelan kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Angin berhenti, suara serangga hilang, dan hanya denting bambu dari kejauhan yang terdengar, seolah seluruh alam menahan nafas. Warga desa berkumpul di balai dusun dengan wajah-wajah tegang, menunggu sesuatu yang tak mereka mengerti, tetapi mereka tahu sudah waktunya mempertanggungjawabkan semuanya. Seorang tetua desa berdiri di tengah lingkaran warga sambil memegang dupa yang menyala. Asapnya bergulung pelan, membentuk garis tipis ke langit, seolah menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia yang jauh lebih tua. Desa kita telah lama memikul dosa yang tak pernah kita akui. Dan malam ini, hutang itu ditagih. Orang-orang saling berpandangan. Beberapa menunduk, beberapa menggigit jari, beberapa justru menatap kosong ke tanah. Ada sesuatu yang selama bertahun-tahun disembunyikan desa ini. Kebiasaan mereka mengorbankan keheningan malam di tepi laut untuk memanggil keberuntungan, meminta hasil panen, meminta keselamatan, tetapi tak pernah memberikan balasan seperti yang dijanjikan. Jaka dan Ratmi berdiri di tepi kerumunan. Mereka bisa merasakan aura berat menyelimuti tempat itu. Dari kejauhan, suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya, seolah laut ikut mengawasi. Ini bukan hanya tentang Jaka. Tanda yang muncul, kedatangan makhluk-makhluk penjaga laut, semuanya karena kita semua.
kita telah lupa menghormati apa yang menjaga desa ini sejak dulu. Seorang ibu paruhbaya mulai menangis. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya dengan suara pecah. Tetua desa mengangkat kendi berisi air laut yang telah dicampuri bunga dan garam. Kita harus melalui pembersihan, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menerima konsekuensinya. Setiap rumah akan diperciki. Setiap orang harus menyebutkan satu kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap alam maupun sesamanya. Suasana langsung pecah dengan bisikan panik. Jaka merasa tengkuknya dingin. Dari balik balai desa, ia merasakan sesuatu mengintip. Bukan manusia, bukan pula hewan, seperti mata dari dimensi lain yang menilai apakah desa ini layak diberikan kesempatan kedua. Kemudian seorang lelaki tua yang biasanya pendiam maju. Ia mengaku pernah membuang sesajen ke laut tanpa niat tulus, hanya sekedar mengikuti tradisi. Disusul seorang pemuda yang dulu mencuri ikan dari zona larangan laut. Lalu, seorang pelaut yang pernah mengutuk ombak karena merugikannya. Satu persatu, suara mereka memenuhi udara, seperti memahami bahwa malam itu, kejujuran adalah satu-satunya cara bertahan. Saat giliran Jaka tiba, semua mata menatapnya. Ia menelan ludah lalu mengucap pelan, "Dosa terbesar saya adalah menyembunyikan pertemuan saya dengan penjaga lautan. Saya takut, sehingga saya memilih diam." Suaranya bergetar, dan karena itu bahaya semakin dekat. Angin berhembus tiba-tiba, menggetarkan seluruh balai desa. Api obor bergoyang liar. Ombak menggelegar memecah kesunyian seperti suara makhluk yang bangkit. Tetua desa menutup mata dan berdoa. Namun di tengah lantungan kalimat-kalimat kuno itu, satu suara terdengar jelas, suara perempuan sangat lembut namun bergema, seolah datang dari dasar laut. "Kalian telah memulai pembersihan, tapi belum selesai." Warga desa terdiam membatu. Jaka sadar, suara itu bukan berasal dari manusia manapun. Dan malam ini, pembersihan hanyalah awal dari penilaian yang sebenarnya. Setelah malam pembersihan itu, tanda-tanda kedamaian perlahan muncul di desa lama. Namun Jaka, Ratmi, dan Bayu tahu bahwa mereka telah melewati batas yang sulit untuk dilupakan. Suara panggilan laut masih mengikuti mereka, bukan dalam ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa mereka telah diberi kesempatan baru. Pada suatu pagi yang cerah, mereka sepakat meninggalkan desa lama dan memulai hidup dari awal. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, hanya harapan baru. Mereka berjalan mengikuti jalur pesisir selama berjam-jam, hingga akhirnya mencapai sebuah desa laut kecil bernama Kampung Sagara Kidul. Begitu mereka memasuki batas desa, angin laut berhembus hangat, membawa aroma garam dan bunga pandan yang ditanam di tepi pantai. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada bisik-bisik mencurigakan. Yang ada hanya senyum ramah dari para nelayan yang sedang menata jaring dan anak-anak yang berlarian tanpa takut. Ratmi terpaku sesaat. "Tempat ini seperti memanggil kita," bisiknya. Seorang perempuan tua yang menjaga kios kelapa tersenyum melihat mereka. "Kalian pendatang? Selamat datang. Semua yang datang dengan hati baik akan diterima di sini." Kalimat itu saja sudah terasa seperti doa. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan warga, Jaka membangun sebuah pondok kecil dari kayu kelapa,
sementara Ratmi menata warung sederhana di bagian depannya. Warung itu hanya berisi meja kayu, tungku dan panci besar, tetapi Ratmi memasak dengan cinta, dan desa segera merasakannya. Setiap pagi, aroma sayur asem, ikan bakar, dan nasi liwat menyebar di antara hembusan angin laut. Para nelayan yang baru kembali dari laut sering berhenti langsung di warung itu. Warung Bu Ratmi menjadi tempat persinggahan yang hangat, tempat cerita ditukar, tawa dibagi, dan lelah dihilangkan. Tidak butuh waktu lama, warungnya selalu penuh. Masakannya seperti tangan seorang ibu yang menenangkan hati, kata seorang nelayan tua sambil tersenyum. Bayu pun tumbuh ceria, kini berani berlari di pantai, bermain layangan, dan membantu ibunya membawa piring. Setiap kali ia tertawa, Ratmi merasa luka-luka lama yang dulu membakar hatinya perlahan sembuh. Di desa ini mereka tidak didorong keluar, mereka dipeluk, diterima, dihormati. Pada suatu sore saat matahari mulai tenggelam dan laut memantulkan cahaya keemasan, Ratmi berdiri di depan warungnya. Ombak kecil menyentuh pasir lembut. Di kejauhan, ia melihat sekelebat bayangan hijau kebiruan seperti kain panjang yang menari di permukaan air. Ratmi tahu siapa itu. Senyum tipis muncul di bibirnya. Terima kasih, Ratu Laut. Kami tidak akan menyia-nyiakan hidup baru ini. Seolah menjawab, angin laut bertiup lembut mengibaskan ujung rambutnya. Dan sejak hari itu, hidup mereka mengalir tenang seperti ombak yang tak pernah lelah kembali ke pantai. Jaka, Ratmi, dan Bayu akhirnya menemukan tempat di mana tidak hanya diterima, tetapi dihargai dan dicintai. Di tanah baru itu, mereka bukan lagi orang yang diusir. Mereka menjadi bagian dari rumah yang sejati.